Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أيها الإخوة kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Insyaallah kita melanjutkan akidahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Dan sudah kami sampaikan waktu yang lalu mengapa kita bahas akidah beliau ini, karena banyak kaum muslimin menisbahkan atau mengatakan bahwasanya akidah Asy'ariyah pada zaman sekarang yang menetapkan sifat 20 dan menolak sifat yang lainnya, katanya itu adalah dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Namun setelah kita pahami bahwasanya tidaklah lagi itu akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi itu adalah akidahnya orang yang menyelisih sunnah. Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari telah bertobat, dan diantaranya akidah-akidah yang beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu telah kita pahami, dan insyaallah malam ini pula kita akan menyampaikan akidah beliau dan juga akidahnya ulama sunnah ahli hadis atau ahli sunnah wal jamaah. Bab yang akan kita bahas di sini bab masalah kemampuan manusia. Yang akan kita bahas di sini adalah istita'ah atau kemampuan manusia. Waqalu, berkata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, waqalu, dan ahli sunnah wal jamaah berkata, inna ahadan la yastati'u an yaf'ala syai'an qabla an yaf'alah. Sesungguhnya salah seorang ini tidak memiliki kemampuan sebelum dia berbuat. Sesungguhnya manusia itu tidak memiliki kemampuan sebelum dia berbuat, atau tidak pula memiliki kemampuan untuk berbuat. Alimallahu annahu la yaf'aluhu. Maka Allah Maha tahu bahwasanya yaitu dia tidak akan mengerjakannya atau tidak akan berbuat. Ini diantara yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya ulama sunnah, kata beliau, orang itu tidak memiliki kemampuan sebelum dia berbuat. Bahkan apa yang dikatakan oleh orang yang lain, ya, bahwasanya Allah memiliki, bahwasanya hamba ini oleh Allah diberi kemampuan sebelum berbuat, disalahkan. Maka pendapat Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di sini dibenarkan. Maknanya ada yang meluruskan kalimat ini, ada sebagian yang keliru yang disampaikan oleh beliau. Namun para ulama sunnah membetulkannya, tidak melecehkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana? Berkata yaitu dari orang yang memberikan syarat di sini, Syekh, yaitu Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumis. Beliau mengatakan, walam yakun daqiqan fi nisbati hadzal qaul ila ashabil hadisi ahli sunnah wal jamaah. Apa yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di sini itu kurang betul. Maknanya kurang betul, dan ini adalah pendapat yang lemah. Jadi begini maknanya, kalau orang itu dikatakan tidak memiliki kemampuan sebelum berbuat, ini keliru. Ya, yang benar kita memiliki kemampuan sebelum berbuat.
Jadi kita memiliki kemampuan berdiri sebelum berdiri sholat. Ada orang yang sifatnya mau haji, dia mempunyai kemampuan untuk berangkat haji sebelum dia haji. Orang yang mau berpuasa, dia memiliki kemampuan untuk berpuasa sebelum terjadinya puasa. Dan ini yang benar. Ya, jadi orang itu punya kemampuan sebelum dia berpuasa. Namanya nanti kita sholat isya kan, kita belum mengerjakan sholat isya, tapi insya Allah kita punya kemampuan. Sekarang kita bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud. Makanya di sini dijelaskan, in hadza qaulun dhaifun marjuh. Maka ini pendapat yang lemah dan yang benar, madhab ahli sunnah wal jamaah fil istita'ati. Madhabnya imam, ya madhabnya ahli sunnah wal jamaah dalam masalah kemampuan seorang hamba berbuat, sebagaimana yang ditetapkan oleh al-imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah, pensyarah dari kitab Aqidah Thahawiyah yang dulu yang pernah kita baca, yang mana dijelaskan di sini apa katanya al-imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah taala, wal istita'atu alladhi yajibu bihal fi'lu, kemampuan yang dibarengi dengan pekerjaan. Kemampuan yang dibarengi dengan pekerjaan, maka ini min nahwi taufik, seperti orang itu mampu sholat, dia mampu siam, mampu berinfak, mampu haji. La yajuzu ayyu safa al makhluku bihi takunu ma'al fi'li. Maka tidak boleh disifati makhluk ini dengan perkara ini bersama pekerjaan. Jadi maknanya begini, kemampuan yang disertai dengan pelaksanaan atau pekerjaan itu namanya hidayah taufik. Ini memang manusia tidak memilikinya. Jadi kemampuan yang disertai dengan pekerjaan, maka manusia tidak memiliki kemampuan. Itu adalah haknya Allah Ta'ala. Itu namanya hidayah taufik. Seperti sekarang kita mampu untuk duduk di masjid mendengarkan taklim, atau kita tadi mampu untuk menjalankan sholat, maka kemampuan ini tidaklah kita miliki kecuali apabila Allah menghendaki. Jadi kemampuan yang bersamaan dengan bukti amalan, maka ini memang yaitu dinamakan hidayah taufik. Itu adalah haknya Allah Ta'ala. Kita tidak mampu. Dengan bukti apabila kita mau haji, apabila Allah belum menentukan, maka tidak bisa haji. Dengan bukti orang itu mau siam, tapi apabila Allah tidak memberikan kemampuan, maka dia tidak akan wujud. Jadi kemampuan yang disertai dengan amalan, maka ini hidayah taufik, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang selanjutnya, wa ammal istita'atu, adapun kemampuan min jihati sikha, dari sisi kesehatan. Nah, dari sisi kesehatan, wal wus'i, dan juga kelapangan, wa tamkini, dan juga kemampuan, wa salamatil alati, dan sehatnya anggota badan, fahiya qabla al-fi'li, ini sudah ada sebelum dilakukan oleh manusia. Jadi dibedakan. Jadi kita punya badan yang sehat, kita kan sudah mampu, tapi untuk mewujudkannya, yaitu dengan wujud kita bisa sholat dan tidaknya, itu kehendak Allah Ta'ala. Itu namanya hidayah itu taufik. Tapi sebelum kita berbuat ada kemampuan, namun belum kita wujudkan. Demikian juga orang punya anggota badan, dia bisa mengambil Quran, dia ada punya kemampuan untuk mengambil Quran dan membaca itu. Namun dia untuk membaca Al-Quran dan tidaknya, ini tergantung hidayah taufik. Maka kemampuan yang bersamaan dengan membaca Al-Quran, bersamaan dengan orang itu siam, bersamaan dengan orang itu infak, ini adalah haknya Allah Ta'ala. Karena tidak mesti orang yang mampu zakat dia mengeluarkan zakat. Tidak mesti orang yang mampu siam dia mau siam. Jadi dia punya kemampuan siam, namun dengan wujudnya siam itu adalah namanya hidayah
taufik, dan ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk. Jadi kemampuan ini ditunjang kita memohon kepada Allah, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami ini petunjuk yang jalanmu yang lurus. Oleh karena itu kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Maka mantapkanlah hati itu untuk berpegang kepada agamamu. Jadi kita mohon pertolongan kepada Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami itu beribadah, ini tujuan. Namun tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Makanya kita mohon wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi sebelum beribadah orang itu punya kemampuan dia. Namun dengan wujudnya ibadah ini tanpa ada taufik dari Allah Ta'ala, maka tidak mungkin wujud. Oleh karena itu bersyukurlah apabila kita punya kemampuan, lalu kita bisa beramal, lalu kita bisa salat, lalu kita bisa menuntut ilmu, punya harta, lalu kita bisa berinfak. Karena semata-mata hidayah taufik. Orang kaya kan mampu dia berinfak. Namun wujudkah dia berinfak dan tidak, ini tergantung dengan taufik atau hidayah dari Allah. Orang yang kuat tidak punya penyakit ginjal yang lainnya, dia mampu berpuasa. Ya. Namun apakah setiap orang yang mampu berpuasa dia mau berpuasa? Maka ini tergantung dengan hidayah yang nomor 2, yaitu hidayah taufik. Nah ini harus kita pahami. Oleh karena itu di sini dijelaskan, wa rubbama yata'awwa biha yata'allaqul khitab. Maka dengan adanya kemampuan ini kita dikasih badan sehat, bisa berdiri, bisa duduk, dikasih harta, demikian juga dikasih ilmu. Inilah Allah mewajibkan kita. Inilah Allah membebani kita berupa wajib dan berupa larangan, berupa sunnah dan juga berupa makruh. Seandainya manusia tidak punya kemampuan, maka berarti Allah sia-sia menyuruh kita sholat. Allah sia-sia menyuruh kita untuk siam karena kita tidak punya kemampuan. Nah, jadi yang benar manusia ini memiliki kemampuan sebelum berbuat. Cuma kapan dia berbuat? Apabila berbuat ini dia mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat. Nah, maka hidayah taufik ini yang harus kita mohon kepada Allah setiap harinya, bahkan juga setiap saatnya. Bagaimana kemampuan kita ini wujud dengan amal soleh? Nah, bagaimana kita punya mata yang sehat ini mau membaca Al-Quran? Nah, bagaimana telinga kita yang sehat itu mampu mendengarkan taklim? Ya. Jadi orang kafir, orang munafik, orang maksiat kan mampu dia pergi ke masjid, punya kaki sama dengan kita. Mampu dia mendengarkan Al-Quran dan hadis karena punya telinga. Tapi untuk menuju mau mendengar dan mau membaca, ini tergantung dari hidayah taufik. Yang mana itu haknya Allah Ta'ala dan bukan haknya kita. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap sholat agar kemampuan ini bisa wujud dengan amal yang soleh. Baik. Oleh karena itu Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah nomor 286. Maka Allah tidak membebani jiwa kecuali menurut kemampuannya. Nah, seandainya manusia tidak memiliki kemampuan sebelum berbuat, tentunya Allah tidak membebani kita. Tentunya Allah tidak memerintah kita. Karena perintah itu dilakukan karena orang itu memiliki kemampuan. Makanya seorang tua tidak menyuruh anaknya umur 2 tahun untuk mengangkat batu, karena tidak memiliki kemampuan. Ya, tidak memiliki kemampuan. Tapi anak yang berumur 15 tahun, yaitu 20 tahun disuruh angkat semen itu. Orang tua menyuruh anaknya agar mengangkat semen karena orang tua meyakini anak itu mempunyai kemampuan. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menyuruh kita untuk beribadah kalau kita tidak mampu.
Oleh karena itu anak kecil tidak disuruh untuk beribadah karena belum ada kemampuan fisiknya, belum juga ada kemampuan akalnya. Oleh karena itu orang gila tidak diperintahkan untuk beribadah karena tidak ada kemampuan untuk niat. Oleh karena itu orang yang sakit keras dia tidak mampu siam, tidak diperintah oleh Allah untuk siam karena tidak memiliki kemampuan. Nah, ya, jadi kemampuan ini kalau dikatakan bahwasanya manusia tidak memiliki kemampuan kecuali setelah wujud pekerjaan, maka ini kurang pas. Maka ahli sunnah wal jamaah menolaknya. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya Allah memberi kemampuan manusia sebelum berbuat. Namun bisanya berbuat apabila Allah menghendakinya, yaitu hidayah taufik. Baik, kita lanjutkan. Kesimpulannya di sini. Al-istita'ah, kemampuan ada dua macam. Ya, kemampuan ada dua macam. Al-ula, yang pertama, istita'atun min jihati sikha, kemampuan yang berupa sehat. Kemampuan yang berupa sehat, baik itu sehat akalnya maupun sehat badannya. Dan Allah membebani orang atau memerintah orang atau melarang orang yang punya kemampuan kesehatan. Demikian juga al-wus'i, punya kelonggaran. Maka Allah tidak memerintah orang miskin untuk mengeluarkan zakat. Karena apa? Tidak mempunyai kemampuan, tidak punya kelebihan duit. Ya. Jadi kemampuan di sini yang pertama, kemampuan yang dimiliki oleh manusia sebelum manusia itu berbuat. Jadi Allah menyuruh hambanya yang mampu. Ya. Ketika orang itu kaya, disuruh mengeluarkan zakat. Ketika orang itu mampu berdiri, disuruh sholat dengan berdiri karena orang itu punya kemampuan berdiri. Jadi kemampuan berdiri wujud sebelum orang itu sholat. Dan ini harus kita pahami karena nanti ada pendapat yang mengatakan bahwa manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa. Bahwa kita itu ibaratkan yaitu benang atau ibaratkan kertas yang dihembus dengan angin. Ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan, angin dari barat ya berarti ke timur. Kalau dari timur ke barat dianggapnya kita itu seperti kertas, maka salah. Karena kertas memang tidak mempunyai kemampuan seperti kita, tapi kita memiliki kemampuan. Demikian juga wattamakkuni, orang itu memiliki kekuatan, wasalamatil alat, dan sehat jasadnya, maka ini wujud sebelum orang itu beramal. Wahiyal lati takunu manatul amri wan nahi, dan kemampuan seperti ini kita diwajibkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Ya. Adapun sesuatu yang kita tidak memiliki kemampuan sebelumnya, kita tidak diperintah. Ya. Maka justru kita diperintah oleh Allah Ta'ala karena Allah menyiapkan, memberi, yaitu kemampuan kita sebelum kita berbuat. Ini untuk membantah kelompok Jabriyah. Katanya orang itu tidak punya kemampuan. Ibaratkan kita itu seperti air yang mengalir, kalau dari atas dia mengalir ke bawah, dia bisa naik ke atas. Diibaratkan seperti daun yang dihembus oleh angin, maka ini salah. Kita tidak seperti daun. Karena daun tidak bisa bicara. Karena daun tidak bisa pindah sendiri. Karena daun tidak bisa membuat sesuatu. Tapi manusia bisa membuat rumah, bisa membuat jajan, makanan dan yang lainnya. Maka bagaimana manusia disamakan dengan, dan karena ada orang berpendapat kita tidak bisa sholat dan sholat ini sudah takdir dari Allah, kami tidak mampu, maka ini salah. Ya, Allah telah memberi kemampuan, maka dengan kemampuan ini kita diperintah. Maka orang yang ketika diperintah oleh Allah Ta'ala dan orang itu mau bersungguh-sungguh dengan Allah, maka dia mampu mengerjakannya. Ya, wahiyal musakhkhatu lil fi'li. Ya, maka kemampuan ini yaitu dalam maka kemampuan ini menunjang untuk orang itu berbuat. Fahadhihi la tajibu an tuqarana al-fi'lu. Maka kemampuan seperti ini tidak harus wujud oleh seseorang. Ya. Buktinya manusia, orang kafir kan dia punya kemampuan. Orang muslim punya kemampuan, orang munafik punya kemampuan untuk siam, tapi tidak semuanya dia siam karena ada hubungannya dengan hidayah, yaitu taufik dari Allah.
Bal qad takunu qablahu mutaqaddimatan alaihi. Bahkan kemampuan ini sudah ada sebelumnya manusia itu mengerjakannya. Wa hadhil istita'atu, maka kemampuan seperti ini salihatun lidzaidaini, bisa dikerjakan oleh orang itu dan bisa tidak dikerjakan oleh orang itu. Seperti begini, kita punya anak sama-sama umurnya dan sama-sama kemampuannya. Ya, nak ambil semen itu. Yang satu mau mengambil, yang satu tidak. Padahal punya kemampuan yang sama. Jadi kemampuan yang seperti ini tidak harus wujud perbuatan. Wujud perbuatan apabila Allah menghendakinya. Ya, makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kemampuan yang ada ini Allah memberi pertolongan kita untuk mendapatkan hidayah sehingga bisa mengamalkannya. Bukankah orang datang ke masjid rata-rata mampu? Mampu, buktinya dia pergi ke pasar kan mampu. Naik nonton joget mampu dia. Ada tontonan mampu, pergi ke yaitu tempat-tempat yang maksiat mampu. Ya. Tapi pergi ke masjid bukan dikatakan tidak mampu, dia mampu tapi dia tidak mau, atau memang Allah yaitu belum menghendaki orang itu untuk mengerjakannya. Nah, apabila Allah menghendaki untuk mengerjakannya, maka ini kemampuan dan pekerjaan bersamaan. Ya, makanya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Harus karena Allah manusia itu mengerjakan haji bagi orang yang mampu menempuh jalannya. Ini berarti orang yang tidak memiliki kemampuan seperti sakit, seperti dia miskin, seperti terhalang jalannya, maka tidak diwajibkan. Maka bagi orang yang sebelum berangkat haji dia sudah mampu menabung dulu duitnya, mempersiapkan pula yang lainnya, berarti kan dia memiliki kemampuan. Maka ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak mesti semua orang yang memiliki duit, badannya sehat, mampu berangkat selalu dia mampu haji. Berhubungan dengan yang satu tadi, yaitu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perlu dipahami. Demikian juga Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, disebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat nomor 16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Jadi artinya Allah telah memberi kemampuan orang itu untuk bertakwa. Fasilitas badannya sehat ada, ya, kemampuan ilmu ada, kemampuan untuk bergerak ada, bahkan juga kemampuan kendaraan ada. Namun tidak menjamin orang yang diperintah takutlah kamu kepada Allah lalu dia mesti takut. Bukan berarti tidak memiliki kemampuan, tetapi belum mendapatkan hidayah, atau memang orang itu tidak mau dia. Oleh karena itu ini harus kita pahami. Ya, tidak mesti orang yang punya ilmu lalu mau mengamalkan ilmunya. Jangan dikira orang yang musyrik, orang yang mengamalkan bid'ah dia tidak tahu ilmu. Dia tahu ilmu. Ya, sebagian besar mereka tahu ilmu, tapi tidak mau mengamalkan. Bukankah iblis mengerti perintah Allah Ta'ala? Mengerti, paham dia. Dan meyakini adanya Allah Ta'ala dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, tapi aba wastakbara. Jadi Allah memerintah wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ini satu contoh. Ingatlah ketika kami, katanya Allah Ta'ala, memerintah malaikat agar sujud kepada Nabi Adam. Seandainya malaikat tidak punya kemampuan, seandainya Allah tidak menyuruh, makanya kita tidak disuruh oleh Allah Ta'ala terbang, tidak, karena kita tidak punya sayap. Ya. Tidak disuruh kita oleh Allah Ta'ala untuk melintasi, tinggal di bulan, karena kita tidak punya kemampuan, tapi kita tinggal di dunia karena punya kemampuan. Nah, ketika Allah memerintah malaikat agar sujud, ada yang mau sujud, ada yang tidak mau sujud. Padahal kemampuan ini sudah ada sebelum dilakukannya dan sebelum ditolaknya. Maka Allah menghendaki malaikat mau sujud, maka jatuh illa iblis, kecuali iblis. Apa? Enggak.
Jadi iblis enggan aba wastakbara. Enggan dan merasa sombong. Bukan berarti tidak mampu sujud. Makanya dijelaskan dalam hadis al-kibru batarul haq. Orang yang sombong itu orang menolak kebenaran. Wa khamsun nas dan melecehkan manusia atau menghina manusia. Walaupun dia tidak mengatakan sombong, orang yang tidak sholat padahal dia mampu sholat, mutakabbir, sombong. Orang yang sudah tahu bahwasanya dia yaitu wajib puasa sedangkan dia mampu, dia tidak puasa walaupun tidak niat sombong, dia sombong. Maka orang musyrik sombong dia karena enggan menjalankan tauhid. Orang ahli bid'ah dia sombong karena mestinya mengikuti sunnah tapi menolak sunnah. Jadi perintah Allah yang mana manusia diberi kemampuan belum mesti harus wujud. Adapun kemampuan yang berbarengan dengan pekerjaan yang pasti wujud adalah hidayah tauhid. Maka inilah yang perlu kita senantiasa memohon berdoa, ya muqallibal qulub, wa ya membolak-bolakkan hati, sabbit qalbi, mantapkanlah hatiku ini ala dinik, atas agamamu. Dan inilah perlunya kita berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku ini bisa berzikir kepadamu. Ya. Orang zikir mudah ya kawan. Kita tidak harus berangkat ke gunung. Ya, orang berzikir, membaca zikir mudah. Namun membacanya tanpa ada hidayah dari Allah tidak mungkin. Makanya kita mohon Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku ini bisa ingat padamu, zikir padamu. Wa syukrika, dan bisa mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan bisa berbuat baik dan bisa baik beribadah kepadamu. Ini pentingnya doa, ya. Namun orang yang berdoa harus diikhtiari. Ya, harus diikhtiari. Orang tidak mungkin dia akan bisa makan tanpa ada kehendak dari Allah. Tapi Allah menjadikan orang itu bisa makan dengan mencari rezeki. Makanya kita suruh mohon kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan rezeki. Warzuqni. Kita salat membaca pada waktu tidak dalam keadaan duduk, warzuqni ya Allah, bila beri rezeki saya. Tapi beliau bekerja, beliau berdagang, beliau juga mengembala. Maka oleh karena itu ya ikhwan, tidak mesti orang yang memiliki ilmu dia mampu mengamalkan ilmu itu. Tidak mesti orang itu punya sehat, punya mobil bisa datang pergi ke salat, ya, pergi ke salat walaupun dia mampu, walaupun punya supir. Karena apa? Hidayah. Allah mengatakan mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Seperti pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abu Thalib, mampu, punya kemampuan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tetapi untuk mengungkap ini tanpa hidayah dari Allah tidak. Makanya kita hendaknya memohon hidayah kepada Allah Ta'ala ini dengan menuntut ilmu dan berusaha untuk amal. Karena Allah memberi petunjuk dengan syarat walladzina ja'atu fina lanahdiyannahum subulana. Maka orang yang bersungguh-sungguh membela agama kami akan kami tunjukkan jalannya. Maka orang yang senantiasa menjalankan salat jamaah 5 waktu tidak ada beratnya bagi dia. Bahkan satu saat tidak berjamaah merasa hutang, dia merasa berdosa. Maka orang yang sifatnya dia biasa untuk siam, dia merasa berdosa apabila dia tidak siam. Jadi yang ibadah yang berat itu menjadi ringan apabila ada kebiasaan. Karena Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, ya. Makanya apabila orang merasa berat untuk beribadah, dilatih, maka perlu diantarkan. Makanya anak sebelum balik dibawa ke masjid, ya. Kita masjid jarang kita menjumpai anak. Bahkan kadang-kala anak tidak boleh masuk di masjid, keliru. Rasulullah SAW pernah salat ditunggangi punggungnya oleh Hasan dan Husain. Ketika beliau berkhutbah di atas mimbar, cucunya jatuh, diambilnya. Ya. Jadi perlu anak itu dilatih sebelum dia balik, dilatih untuk sholat. Agar nanti sudah balik menjadi kebiasaan.
sebagaimana anak dilatih dia makan, maka apa bisa terlatih dia merasa punya kewajiban untuk makan dia. Ya, jadi ibadah itu pertamanya dianggap berat. Ya, bada al-Islamu ghariban. Islam itu mulanya dianggap aneh berat. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali pula menjadi aneh disebabkan karena manusia banyak yang meninggalkannya. Kemudian yang nomor 2 ya. Al-istita'atu allati yajibu ma'ha wujudul fi'li. Kemampuan yang wajib adanya ini dengan pekerjaan. Jadi kemampuan yang wujud bersama pekerjaan. Wa hadhihi hiyal istita'atu al-muqaranatu li fi'lil mujibati bihi. Li fi'lil mujibati lahu. Dan ini kemampuan yang dibarengi dengan pekerjaan yang wajib ia lakukannya. Seperti Allah Ta'ala, ma kanu yastati'una lis-sam'i wa ma kanu yubsirun. Surat Hud ayat nomor 20. Ma kanu yastati'una sam'a. Mereka itu tidak mampu mendengar. Nah, siapa mereka tidak mampu mendengar itu? Mereka orang kafir, orang munafik itu tidak mampu mendengar yang hak. Maknanya bukan tidak ada kemampuan sebelumnya, tapi merasa berat. Nah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan taklim, merasa sakit, merasa berat ya, karena teringat dengan urusan dunia. Wa makanu yubsirun, dan mereka itu tidak mampu melihat. Maknanya tidak mampu melihat yang hak, melihat batil gampang dia, melihat yang hak dipaksa-paksakan menjadi ngantuk dia, merasa pusing atau yang lainnya. Nah, inilah makanya kita mohon kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kita punya kemampuan lalu mampu maksiat, naudzubillah min dzalik, kemudian tidak mampu untuk taat. Ini terbalik ya. Jadi kita tidak punya alasan nanti di hadapan Allah, wahai Allah kami tidak mampu. Tidak bisa. Orang makan mampu, berjalan ke pasar mampu, jalan ke masjid pun tidak mampu. Orang bekerja, yaitu satu hari mampu, dia berkeringat, dia menyemir sepatunya sebelum jam 6, sholat 5 waktu yang hanya waktunya setengah jam, tidak mampu. Ini namanya kebohongannya dia. Makanya orang agar dia mampu melaksanakan kemampuan ini, mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan senantiasa untuk melatih diri. Ya, jadi Allah mensifati orang kafir itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, maknanya tidak mampu, yaitu merasa berat, merasa keberatan, merasa tidak enak hati untuk mendengarkan yang hak. Dan ini adalah pekerjaannya orang musyrik, orang ahli bid'ah. Jadi mereka mampu mendatangi taklim-taklim yang sifatnya berbau bid'ah dan maksiat. Tapi kalau taklim murni untuk menyampaikan yang hak, beralasan bermacam-macam. Ini pekerjaan belum selesai, anak sakit atau yang lainnya. Tapi kalau nonton yang lainnya, cucunya dibawa atau yang lainnya. Dan ini adalah kekeliruan. Dan ini adalah orang yang tertutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tertutup hatinya, tertutup pendengarannya dan penglihatannya. Maknanya tertutup, tidak bisa berpikir yang hak, tertutup tidak bisa mendengarkan yang hak, tertutup tidak bisa melihat yang hak, tapi melihat yang batil. Berpikir dunia lancar dia, berpikir urusan yaitu din budak dia. Ini namanya orang yang tertutup akalnya. Demikian jika Allah berfirman, wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda, maka kami paparkan neraka jahanam pada hari itu, pada hari kiamat, untuk orang-orang kafir. Kenapa? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Surat Kahfi ayat nomor 100 sampai 101. Ya. Apa katanya Allah Ta'ala? Maka kami sediakan, kami paparkan neraka jahanam itu untuk orang kafir. Kenapa? Karena mereka di dunia, mata-mata mereka, pandangan-pandangan mereka tertutup, tidak bisa mengingat peringatanku. Tidak bisa mengingat peringatan. Padahal
mampu untuk melihat, mampu untuk mendengar, tapi terhalang oleh hawa nafsunya mendengarkan yang hak merasa berat, tapi mendengarkan yang batil merasa mudah dia. Ini orang yang kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, maka mata mereka itu tertutup, tidak bisa yaitu melihat peringatanku, yaitu Al-Quran. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka itu tidak mampu mendengarkan, maknanya tidak mampu mendengarkan yang hak. Makanya orang kafir itu sendiri pernyataannya apa? Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Berkata orang kafir, kamu jangan mendengarkan Al-Quran. Maknanya jangan mendengarkan kajian Al-Quran, jangan mendengarkan tafsir Al-Quran. Padahal mereka itu mampu, tapi itu sponsor mereka, dakwah mereka, jangan didengarkan Al-Quran, jangan didengarkan As-Sunnah. Padahal kemampuan ada, namun karena hati mereka kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Oleh karena itu kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala agar hati kita senantiasa mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu setiap salat kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hendaknya kita pahami, ya Allah, aku ini mohon kepadamu petunjuk. Betul-betul lisan kita mohon, hati kita punya keinginan yang keras, kemudian jiwa dan raga kita ada kesungguhan untuk melangkah. Jangan sampai kita mohon ihdinas siratal mustaqim tapi tidak mau berikhtiar. Seperti orang ingin sembuh tapi dia tidak mau berobat, tidak mau ikhtiar. Seperti orang yang mau minta makan, ya Allah berilah makan, tapi dia tidak mau masak, tidak mau makan, dia bagaimana mau kenyang? Jadi orang memohon kepada Allah, lisannya, hatinya betul-betul semangat untuk meminta, maka anggota badannya berbuah. Demikian juga orang yang punya utang. Tidak cukup ya berdoa, ya Allah berilah aku ini kemampuan untuk membayar utang. Ya. Maka ketika dia mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min dhala'id daini, ya Allah aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang, maka kita hendaknya berikhtiar, ya, mengurangi, yaitu belanjanya setiap harinya. Yang mungkin 40 dibuatlah 25. Ya, karena orang itu bisa makan satu hari sekali bisa. Rasulullah SAW 2 hari berturut-turut makan, yaitu roti hanya 1 keping, kemudian dibantu air dengan kurma. Dan itu bisa kita buktikan pada saat kita berpuasa, berapa makan yang masuk di perut kita. Ya, jadi kurang karena dia ingin untuk membayar hutang. Demikian juga ada orang yang berkeinginan untuk jatuh haji, maka tabung, setelah mendapatkan sedikit belikan emas, dipendam dulu, ditanam dulu, ya, nanti dapat lagi, ya. Nanti jangan berpikir sudah banyak, oh ini ada TV ini murah, jangan. Jadi karena jika niat kita yang pertama baik, ya, kalau kita niat yang baik itu ditulis kebaikan. Jangan nanti setan datang yuwaswisu turina, ya, lalu wah ini mumpung ada sekarang murah. Jadi kita punya azam yang kuat. Maka apabila kita punya azam yang kuat, maka insya Allah dengan dasar ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baik ya ikhwan, ini keterangan singkatnya, yang mana kesimpulannya bahwasanya kemampuan manusia itu ada, namun untuk menuju orang itu mengerjakannya perlu dia memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlu berikhtiar. Maka insya Allah dengan kita berikhtiar memohon kepada Allah dan juga punya kemauan yang keras, Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah kepada kita semua. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Mungkin 1 menit lagi atau 2 menit lagi sudah datang waktunya kita. Iya. Tapi, iya, iya, iya. Nah, baik, orang itu harus dinasihati. Orang itu orang majus.
Jadi punya prinsip bahwasanya mati hidup itu hanya dengan masa. Ya, ada orang mengatakan yaitu orang mana dia mati dan hidup itu ya di dunia. Maka ini adalah kelompok orang yang sekuler yang mengatakan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Kita nasihati. Mati dan hidupnya Allah yang menjadikan. Buktinya apa? Kalau kamu mendaki coba fulan kamu kehendaki meninggal dunia, tidak mampu. Maka ketika Nabi Ibrahim bantah-bantah dengan mereka, oh kami bisa mematikan, bisa menghidupkan. Mana buktinya? Orang dipenggal kepala yang meninggal dunia. Dan lalu ini dihidupkan. Maka jawabnya baik. Kalau mati dan hidup itu manusia yang membuat, mestinya manusia itu tidak mau mati. Karena siapa orang mau ingin mati, dan mestinya manusia itu dia ingin tidak mau tua, maunya muda terus. Mestinya tidak perlu sakit karena manusia yang membuat. Siapa manusia ingin sakit? Siapa manusia ingin kecelakaan? Siapa manusia ingin lapar? Siapa ingin manusia sedih? Kenapa manusia tidak membuat gembira terus, tidak sehat terus? Itu jawabannya. Jadi manusia mati dan hidup ini adalah kehendak dari Allah. Kalau itu manusia, mestinya manusia tidak mau mati. Manusia tidak mau sakit, tidak mau sedih, manusia ingin kaya, ingin makan, ingin terpenuhi apa yang menjadi kemampuannya. Ternyata sebaliknya, apa yang menjadi angan-angan manusia banyak melesetnya. Itu menunjukkan bahwasanya manusia tidak punya kemampuan berdiri sendiri. Maknanya tidak punya kemampuan untuk berbuat, ya, kecuali apabila mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan untuk beribadah itu ada, namun kita perlu memohon kepada Allah agar kemampuan ini wujud dengan amal yang sah. Baik ya ikhwan, waktunya sudah cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.